Oke teman-teman, pada video kali ini saya pengen curhat ya tentang tugas saya di kepanitiaan. Ngeladenin media-media partner. Oke, ngeladenin media-media partner. Jadi, yang mana itu sangat-sangat rese dan menyebalkan. Sebenarnya tugasnya simple, cuma uh, buka IG-nya, cari 10 postingan terakhir, terus di like, terus next, like, begitu terus sampai 10 postingan terakhir ya, sampai ininya selesai. Nah, jadi ini kan sangat-sangat rese ya, apalagi nge-like-nya itu 10 postingan dan IG-nya tuh ada 3, jadi total 30. Nah, kan itu kan capek tangannya. Nah, ditambah lagi nggak bisa ngerjain hal lain loh pas ngeladenin media partnernya ini. Nah, jadi setelah melewati hari-hari yang rese ini, saya mencoba mengautomasinya. Karena itu tugas yang cukup simpel ya. Akhirnya jadilah sebuah program sederhana berbahasa JavaScript. Nah, jadi ini adalah pengimplementasian JavaScript DOM ya, Data Object Manipulation. Oke. Pertama, saya demonstrasikan dulu ya kodenya. Nah, pertama sistem ini akan meminta saya untuk memasukkan jumlah postingan. Maksudnya apa? Jadi dalam beberapa hari belakangan ini, saya mengamati penugasan ini ya, dan saya menemukan pola bahwa setiap postingan itu pasti di-like atau disimpan berdasarkan postingan terakhir. Misalnya 5 postingan terakhir. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 dari sini ya. 5 like, dari sini saya buka, terus saya like, oke, saya like, terus saya next gitu, like, next terus sampai ujung. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu juga yang bakal dilakukan di sini. Nah, jadi oke, kita kembali ke sini. Kita coba dulu 3 aja ya. 3 jumlah postingan. Nah, yang kedua, di dalam penugasan ini hanya ada 2 variasi penugasan ya. Yang pertama disuruh nge-like, yang kedua disuruh nge-like dan disuruh nyimpen. Nah, jadi dalam input kedua yang maka dari itu pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh sistemnya adalah apakah disuruh menyukai postingan. Nah, saya jawab 1. 1 itu artinya iya, 0 itu artinya tidak. Oke ya. Nah, yang kedua, apakah disuruh menyimpan? Menyimpan enggak ya? Oke. Saya kasih 0. Nah, jadi pertama dia akan membuka dulu postingan ketiga. Postingan ketiga kan tadi yang karena saya menginputkan postingan ketiga, jadi yang keluar adalah postingan ketiga yang seperti ini ya, postingan ketiga. Sinergi Oke, seperti ini. BTW ini saya pakai BEM Instagram, akun Instagramnya BEM untuk uji coba karena saya ada di sini ya, FMIPA Uned. Jadi saya pakai aja ini sebagai ya kelinci percobaan lah. Nah, jadi sama persis ya seperti yang tadi. Nih pilihan ketiganya. Oke. Tapi di sini masih ada manual satu lagi. Tapi manualnya saya cukup menekan automate. Seperti itu. Nah, jadi dia bakal nge-like. Tunggu sebentar. Nah, dia akan menuju postingan selanjutnya. Terus like lagi, terus pindah lagi postingan selanjutnya. Terus like lagi. Setelah selesai, titelnya akan berubah ya. Jadi automasi selesai. Nah, itu. Jadi kalau misalnya saya tinggal, nah BTW ini bisa ditinggal ya, guys. Ini bisa ditinggal ya. Kalau teman-teman mau tinggal, nah itu bisa banget. Nanti kita coba sama-sama. Nah, otomasi selesai. Baik, sekian dari demo saya. Jadi bagaimana proses saya membuat ini? Oke, kita akan lihat sama-sama. Pertama, teman-teman buka dulu inspect elemen ya. Atau saya bawa ke sini dulu. Atau tekan CTRL, Shift sama I. Nah, jadi pertama, teman-teman harus tahu HTML dasar dulu.
Nah, jadi di dalam bahasa web ya, ini kan kita kerjanya pakai web, itu dasarnya itu cuma tag pembuka, opening tag, itu isinya, sama tag penutup. Nah, di dalam opening tag ini, tag pembuka ini, bisa ditambahkan atribut. Oke, yang formatnya itu nama sama dengan value. Seperti itu aja, sangat simple. Karena basic HTML ini nggak perlu kita dalamin banyak ya, karena kita bakal lebih banyak nyentuh JavaScript. Teman-teman, ini juga ada fitur yang sangat memudahkan kita sekali ya. Jadi teman-teman klik ini, oke, ini diklik. Nah, terus teman-teman bisa cari elemen mana yang mau ditunjuk. Dia bakal langsung nih ya, di sebelah sini dia bakal langsung nunjuk elemennya itu. Jadi misalnya teman-teman klik nih, ya yang ini, klik. Nah, ini kan H2 itu nama pembukanya, terus penutupnya ini H2/H2. Nah, ini isinya nih, BAM FMI Paunut. Nah, ini kalau saya ganti, tampilannya bakal berubah juga. Edit aja, bos. Misalnya gitu. Nah, ini bakal berubah ya. Oke. Tapi kita nggak pengen main sama HTML. Kita pengen mainnya di JavaScript. Nah, ini ya, buka konsol. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita pengen yang pertama nih. Pertama kan misalnya kita dapat postingan yang harus di-like, misalnya postingan 10 ya. Gimana caranya JavaScript tahu yang mana postingan 10, yang mana postingan 10 yang terakhir. Nah, seperti itu. Nah, jadi pertama, misalnya kalau aku klik ini nih. Nah, dia bakal ke kelas ini ya. Nah, jadi di setiap feed ini dia tuh kelasnya sama. Kelasnya pasti sama. AAGW. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau di JavaScript gimana caranya dapat elemen-elemennya ini? Kita tinggal Google aja ya. JavaScript get element by class. Nah, itu. Nah, BTW ini aku pakai grepper ya, kode grepper. Teman-teman yang pengen install, buka dulu Chrome Store ya. Chrome Store. Terus ke extension. Nah, di extensionnya ini cari code grepper. Teman-teman bakal ketemu seperti ini logonya, terus diinstal aja. Nah, kalau teman-teman punya ini, install ini, teman-teman bakal langsung lihat hasil codingan di sini. Nah, bagi teman-teman yang nggak mau nginstal, nggak masalah, karena teman-teman masih bisa cari sumbernya di W3 School ya, atau di manapun. Dan ini bakal kurang lebih sama lah. Oke, sip. Kita pengen dapat elemen yang mana nih? Elemen yang ini kan? Yang nama kelasnya AAGW ini kan? Kita copy paste dulu ini. Kita ke sini. Terus di sini namanya AAGW ya tadi. AAGW. Nah, itu. Seperti nama ini ya. AAGW. Nah, kalau di enter, dia akan muncul collection ya. Nah, itu jumlahnya 24. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi seperti ini. Kita udah mendapatkan semua feed-nya. Kita sudah mendapatkan semua feed-nya. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah mencocokkannya dengan input user ya. Pertama kan kita terima dulu masukan user. Untuk nampilin box ininya gimana nih? Itu namanya JavaScript prompt. Nah, jadi misalnya kalau saya jalanin satu ini, nah itu please enter your name. Nah, kan tadi saya itu nama ya. Kalau saya panggil person, nah itu bakal keluar nama. Nah, jadi seperti itu cara JavaScript mengambil input ya. Jadi kita memakai prompt. Nah, oke. Pertama kita balik dulu ke sini. Jadi ini kan kalau kita enter ini keluar semuanya ya, ke 24 ini. Jadi kalau kita pengen ngambil satu, gimana caranya nih? Nah, jadi kita teman-teman tinggal masukkan indeksnya. Ini kan indeksnya 0 ya. Angka di depannya itu 0, 1, 2, 3, 4 sampai 23. Ya, intinya dia dimulai dari 0. Nah, kalau kita ambil 0, nah ini dia bakal return ini. Kalau 1, nah, oke, dapat ya? 2, 3, 4, 5,
Oke. Nah, karena dia mulai dari nol, kalau kita pengen ngambil input dari user, itu dikurang satu ya, karena indeksnya ini dimulai dari nol. Tapi pertama-tama kita perlu ngambil input usernya dulu. Jadi aku bikin nih variabel namanya jumlah postingan. Keterangannya masukkan jumlah postingan. Oke ya. Nah itu nih. Misalnya kita ambil 5. Kalau jumlah postingannya aku keluarin lagi 5 ya. Tapi kalau 5-nya di sini, kalau 5 aku masukin ke sini 5 gitu langsung, dia bakal ngambil yang 6 malah. Oke ya, karena dia mulainya dari 0. Ini itu mulainya dari 0. Oke, makanya jumlah postingan harusnya 5 kan, dikurang 1. Nah, baru dia mau 5. Oke, dapat ya. Nah, jadi kita udah dapat nih indeks kelima yang dimaksud itu yang ini. Indeks yang user maksud itu apa namanya? Jumlah postingannya kan 5. Jadi kita bakal memposisikan tampilan kita, mungkin seperti itu ya bahasanya, di posisi 5. Benar-benar di posisi 5. Nah, ini udah dapat yang 5, tapi kalau cuma di enter, dia bakal ngembaliin HTML-nya aja. Nah, gimana caranya kalau kita pengen ngeklik nih? Kalau di JavaScript tinggal ditambah klik aja ya. Ditambah klik seperti itu, kalau kita enter, dia bakal langsung ke sini. Nah, oke, luar biasa. Oke, setelah ini kita perlu like dan next-nya. Like satu-satu, next satu-satu. Jadi saya kemarin dapat mencoba dengan cara yang sama, mencari dokumen ininya, ketemu, terus kita klik ya, seperti kita tadi mengklik itu ya, menuju ke postingan ini ya, ke postingan yang dimaksud user. Nah, jadi seperti ini. Nah, saya bikin fungsi like, terus next, next. Nah, begitu terus sampai ke ujung. Nah, jadi dapat seperti itu ya. Dan saya juga dapat, teman-teman juga harus hati-hati karena teman-teman bisa disangka bot. Nah, jadi kami melarang aktivitas tersebut. Nah, saya mencoba like ya. Nah, jadi saya kemarin juga sempat bikin ini. Ya, dan saya nggak kasih sleep ya. Saya dikira bot oleh Instagram ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena saya memasukkan dua fungsi ini ya, like dan next ini langsung gitu loh. Yang seharusnya ada jedanya. Misalnya like nih, terus dia harus ada jedanya. Misalnya 1 detik jedanya. Terus next, jeda lagi 1 detik, baru like. Nah seperti itu. Kalau dia nggak ada jedanya, like next, itu teman-teman bakal dikira bot dan bakal dapat error seperti ini. Dan teman-teman nggak bakal bisa nge-like 1 hari. Nah, kalau teman-teman kejadian seperti itu dan lagi penugasan seperti saya, teman-teman bakal kena denda. Oke. Oke. Jadi gimana caranya untuk menunggu? Kita kan nanti bakal suruh JavaScript-nya biar misalnya sudah selesai ngeklik, tunggu dulu satu detik. Nah, tunggu dulu itu gimana caranya? Nah, kalau saya cari ya JavaScript sleep. Nah, saya memakai fungsi yang ini karena yang ini bekerja. Jadi kalau kita coba nih, ini await-nya 5000 artinya 5 detik ya. Nah, kalau kita pengen menampilkan sesuatu juga, kita bisa menggunakan console log. Oh iya teman-teman, kalau misalnya teman-teman pusing dengan kodenya ini, teman-teman nggak perlu tahu kodenya ini apa. Aku juga nggak tahu. Yang aku tahu, ini dia harus jalan di asynchronous fungsi ya. Terus cara bikin dia nunggu itu caranya seperti ini. Await sleep. Nah seperti itu aja yang perlu teman-teman tahu. Jadi cara makainya adalah misalnya ini. Berarti ini 1 second ya. Misalnya tunggu 1 detik. Misalnya seperti itu.
Misalnya setelah itu kita nyuruh lagi dia tunggu 2 detik. Nah, berarti ini komentar ya, teman-teman bisa hapus saja. Ini sebagai penanda. Kodenya nggak apa ya? Ini komentar lah. Teman-teman nggak usah ubah juga, ini nggak apa-apa. Ini cuma biar teman-teman yang masih awam itu bisa ngerti. Nah, terus tunggu 3 detik. Nah, seperti itu. Terus di akhir kita kasih selesai. Misalnya gitu. Terus kita enter nih. Nggak ada apa-apa yang terjadi karena kalau teman-teman yang sudah belajar programming dasar, teman-teman tahu ini dia ada di dalam fungsi ya. Time sensitive action. Nah, kalau fungsi ini yang kita panggil, dia baru jalan. Tunggu 1 detik, nah tunggu 2 detik. Nah, kalau kita pembuktian juga untuk apa namanya? Dia bisa berjalan di belakang layar. Saya ke aneh-aneh dulu, saya ke mana-mana dulu, terus saya balik ke sini, dia udah selesai. Oke ya. Tunggu 1 detik, 2 detik, 3 detik, selesai. Oke, jadi kita bakal pakai await sleep ini untuk nunggu, dan kita bakal pakai dokumen .get element by class name dan klik buat ngekliknya. Gitu ya. Oke, sampai sini paham? Nah, pertama yang kita cari adalah ini. Nah, teman-teman hati-hati ya. Nah, jadi kalau kita lebih teliti, nah di sini saya dapat button.abl. Nah, di sini dia, button ABL. Tapi kalau kita cari button ABL, ABL 1. Nah, itu ada 10. Nah, ini jauh-jauh banget ya. Dia ada lokasinya ada di 6. Oke. Oke, harusnya aman. Tapi saya kepikiran sesuatu yang lain ya. Jadi, saya dapatkan dulu elemen penampungnya ini, kontainernya ini. Nah, yang ini. Saya dapatkan dulu elemennya ini. Oke. Saya dapatkan dulu. Nah, ini sudah ketemu. Oke. Biar dapat elemennya langsung, kita harus ngasih dia dengan indeks juga. Indeks 0. Gitu ya. Biar dapat bukan HTML collection, tapi elemen HTML. Nah, kalau udah dapat kayak gini, baru kita panggil nih. Nah, gini. Bukan ini, kelasnya ABL1. Nah. Oh, nggak perlu pakai dokumen lagi. Nah, jadi pertama-tama kita cari elemen yang kelasnya ini, terus di dalamnya kita cari lagi elemen yang nama kelasnya ini. Jadi seperti itu. Oke, dapat 4 ya. 1 2 3 4. Ada 4 elemen. Yang kita pakai adalah elemen 1. Yang indeksnya 0 berarti. 0. Nah, kalau kita klik, nah ini udah bekerja. Oke ya. Sudah gembira berarti. Pas aku nemuin ini gembira banget rasanya. Nah, kalau yang itu kan tadi like ya. Nah, kalau yang save, nah itu dia nomor 3. Nah, ini nomor 3. Jadi kalau mau nge-save itu nomor 3. Nah, oke ya. So, sekarang kita pengen ini muter terus ke ujung ya, sampai ujung. Nah, kalau ini tombol yang ini, oke. Pertama dia ada di kelas ini. Ini kalau saya cari lagi, pertama dia ada di kelas ini, AFK. Ini bener ya. Terus
elemen yang kita cari itu ada kelasnya namanya ABL1. Ini ABL1. Oke. Jadi dengan kombinasi ini like, ini simpan, ini next. Oke ya. Nah, tapi aku pengen bikin yang lebih dari ini. Yang dia pengen otomasi sendiri kayak tadi. Nah, jadi gimana caranya? Pertama, kita tanya dulu usernya. Ini saya bikin dua variabel ya, isLike sama isSave. Nah, yang pertama apakah disuruh menyukai postingan, yang kedua apakah disuruh menyimpan postingan. Kalau dijalankan 1 untuk iya dan 0 untuk tidak gitu. Atau teman-teman pengen ngisiin keterangan juga boleh. Misalnya seperti ini. Ya 1. Nah, tidak 0. Nih ya, saya terapkan di keduanya. Nah, apakah disuruh menyukai postingan? Ya untuk 1, tidak untuk 0. Nah, ini lebih bagus kayak tampilan. Oke. Menyukai? Ya. Ini karena saya udah menyukai ya. Oke. Apakah suruh menyimpan? Tidak. Ya. Ini belum keluar apa-apa karena ini masih variabel. Nah, untuk melakukan otomasi ini apa? Like terus next terus like terus next, atau like terus save terus next, live terus save terus next sesuai kondisi, kita memerlukan perulangan ya, benar, perulangan. Jadi pertama-tama saya lihat kalau di ujung sini di elemen apa, di postingan yang paling ujung dia nggak ada tombol ke sampingnya, nextnya nggak ada. Jadi kalau kita klik nextnya dia bakal error. Nah, ini kita gunakan ini sebagai penanda kalau dia tombol nextnya yang di akhir ini udah nggak ada, berhenti perulangannya, seperti itu ya. Nah, jadi karena kita butuh apa namanya, like, jeda seperti ini, tunggu seperti ini. Jadi kita buat fungsinya dulu, terus kita bikin fungsi namanya automate. Nah, di dalamnya ada while, perulangan while, yang isinya jalankan perulangan ini kalau misalnya tombol yang ke samping ini masih ada gitu ya, atau tidak nol, tidak kosong. Nah, pertama di fungsi while-nya ini kita harus tahu kondisinya dulu kan, kondisi like sama save-nya tadi. Nah, pertama kita apakah like-nya ini true. Nah, kalau dia true kita bakal ngeklik like-nya. Oke. Nah, terus kita print nih, postingan disukai. Nah, yang kedua kita tunggu dulu 2 detik. Nah, karena kalau nggak ditunggu dia bakal error dan teman-teman bakal dikira bot. Oke ya. Next, kalau is save-nya true, kalau yang tadi save-nya ini true, berarti kita disuruh nge-save ya. Maka dia akan ngeklik ini. Oke, yang tadi dokumen. Nah, terus keluar tulisan postingan disimpan. Nah, terus tidur lagi. Nah, terus kalau dia udah nyampe di belum. Nah, selanjutnya misalnya udah nge-like dan udah nge-save, dia bakal next menuju postingan selanjutnya nih ya. Ini saya isiin console log postingan disimpan nih biar tahu, karena kalau kodenya kayak gini, ini kodenya nggak bahasa manusia ya, bahasa mesin. Makanya di bawahnya saya kasih bahasa manusia, postingan disukai. Oke, next. Nah, dia tidur lagi. Nah, kalau udah sampai selesai, dia di like apa enggak? Kalau perulangannya udah nih, udah nggak ada tanda panah ke samping, itu ternyata dia nggak di like ya. Setelah saya coba postingan yang paling terakhir itu bakal nggak di like. Jadi untuk mengatasi itu saya bikin lagi di bawahnya, paling bawah ini, di luar perulangannya ini saya bikin like nih. Postingan disukai. Oke. Nah, terus buat penandanya itu, penanda yang di atas ini dia jadi automasi selesai gitu ya. Nah, kalau dibuat di dalam asynchronous fungsinya, nah dia tuh nggak bisa. Nah, saya kasih komen juga karena nggak bisa diedit title dalam
automate saya bikin fungsi baru. Jadi seperti ini caranya ngerubah dokumen.title. Teman-teman Google aja JavaScript change title ya. Nah teman-teman kodenya bakal seperti ini, dokumen.title my new page title. Jadi kalau saya jalankan di konsol, nah dokumen.title my new page title, nah ini bakal berubah my new page title gitu ya. Misalnya titelnya mau apa nih, terserah teman-teman. Jadi itu cara merubah ya. Jadi setelah selesai finish, dia akan merubah titelnya. Jadi seperti itu. Oke, coba kita jalankan lagi ya. Belum saya gini ini. Ini saya, nah sampai di ujung. Oke, sampai di sini. Coba saya jalankan. Ini belum jalan karena kita panggil fungsinya automate. Postingan disukai, terus dia next menuju postingan. Saya seginiin dah. Nah, terus kita tunggu nih. Terus kita tunggu. Nah, automasi selesai. Nah, jadi dia bisa bekerja di belakang ya, secara background. Nah, kalau kita lihat, oh udah di samping ini 1, 2, 3. Ini kan saya ceknya dari sini tadi ya. Nah, kalau kode lengkapnya itu teman-teman tinggal gabungin. Waduh, ini kita nggak nyimpen kodenya ya. Aku sertain aja nanti kodenya ya di GitHubku. Teman-teman cek aja di link deskripsi yang ada di bawah. Jadi kodenya bakal kayak gini nanti. Ini seperti ini ya. Oke. Teman-teman cari yang final.txt yang ini. Karena saya nanti saat membuka ininya lagi, saya nggak bakal buka kodengan ya. Karena itu terlalu, ini Visual Studio Code, buka Visual Studio Code itu lama banget. Jadi saya bikin di txt dan saya bikinin shortcutnya. Jadi kalau saya pengen buka lagi, saya tinggal klik aja. Ini dia bakal langsung ngebuka ya. Terus saya copy paste, buka konsol, terus jalanin gitu. Oke. Sekian dari video saya ya teman-teman. Semoga sharing saya kali ini bisa membawa manfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup video kali ini. Kita ketemu lagi di next video.